Udah live ini ya? Udah ya. Horas, Bali G Academy dari luar tepian Danau Toba yang indah sekali ya. Jadi kita berada di sebuah koordinat yang jauh dari Danau Toba ya. Kita akan melakukan semua yang diperlukan untuk mencerdaskan bangsa ya. Karena bangsa kita ini sepertinya mengarah ke bangsa yang penjilat ya dan pengecut ya. Penjilat dan pengecut yang temuan ilmiah pun takut sekali. Saya lihat sama temuan ilmiah, kajian ilmiah, diskusi-diskusi yang bisa meningkatkan peradaban pemikiran kita. Ya, kalau kita bicara hanya tentang ancaman ya, masuk penjara segala macam itu jauh kali pun ya dari peradaban kita yang dicita-citakan oleh nenek moyang kita. Saya jadi ingat bagaimana ya Bung Karno bilang ya perjuangan kalian generasi yang akan datang itu akan lebih berat karena bukan melawan penjajah yang nyata-nyata rasnya berbeda ya, wajahnya berbeda, tetapi perlawanan kita lebih berat karena musuh kita ini ada di dalam selimut, di dalam bangsa kita sendiri ya. Terus kemarin ada katanya ormas ya, nggak usah lah saya sebutkan ormasnya, nanti dia ikut nebeng terkenal pula ya kan, ngapain kita sebutkan. Pelapor menyebutkan 4 orang yang dilaporkan dalam kasus itu, ada sebuah ormas ini, nggak usah kita sebutkan, nanti agak dia nebeng-nebeng dia kan. Menyebutkan 4 orang dilaporkan dalam kasus itu. Mereka adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Oh, itu nama lengkapnya ya. Bayangkanlah, saking nggak ada koordinasi pun nama lengkap aja pun saya baru tahu kan, bagaimana bisa bekerja sama dalam menghasut katanya. Kacau. Indonesia. Marsabure tanubir. Tahe. Jadi terlapornya itu 4 orang, yakni ada mantan pejabat negara, ada dokter, ada yang mengaku aktivis, dan ada yang mengaku ahli, ujarnya kepada wartawan di lokasi. Kalau dia mengaku apa dong? Mengaku nebengers. Jangan-jangan mereka ini diantar pakai ini ya. Mudah-mudahan nggak nebeng private jet dari mana mereka ini. Kita lihat sendiri terjadi. Oh ini. Ia menjelaskan pelaporan itu dilakukan pihaknya lantaran tudingan yang dilakukan ke 4 orang tersebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan? Kayaknya wakil rektor dan pejabat-pejabat yang lainnya santai-santai aja itu, bisa berdebat penuh ya tanpa harus merasa terancam ya. Yang datang alumninya loh ya. Alumni asli yang berani menunjukkan ijazahnya. Yang datang itu alumninya gitu loh, berdebat langsung. Kalau nggak boleh perdebatan ilmiah di Indonesia ini, ya pemudi peradaban apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang ya. Nanti negara ini cuma negara dinasti akhirnya. Sekalian aja kita dijajah Belanda lagi daripada dijajah bangsa sendiri. Justru nenek moyang kita dulu berani bertempur hanya lewat senjata bambu runcing supaya tidak ada lagi penindasan. Ya. Kalau kita malah nanti ditindas oleh dinasti, ya, setelah dia presiden, anaknya wapres, setelah itu anaknya wapres nanti jadi presiden, setelah itu cucunya lagi jadi presiden. Jangan-jangan nenek moyangnya dinasti itu pun nggak ngapa-ngapain kan, waktu peperangan dulu, dan jangan tidur-tiduran lari ke hutan atau kemana kan gitu. Bisa rupanya dia dibuktikan nenek moyangnya bertempur dulu kan gitu. Jadi itulah perjuangan nenek moyang kita satu fase. Ya, perjuangan kita mengisi kemerdekaan ya fase lain gitu. Ya mereka pasti ya para pahlawan kita dulu pasti berpikir ya itu urusan kalian, kami kan sudah angkat senjata, memanggul senjata untuk melawan Belanda. Ya sekarang urusan kalian gitu loh untuk mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita cuma jadi pengecut di lapor-lapor seperti ini ya kita jadi bangsa apanya kita ini? Ya. Tentu banyak orang yang tersinggung dengan dibukanya fakta-fakta ilmiah ini ya. Dan satu pun nggak ada yang berani menantang di perdebatan ilmiah. Coba mereka ini panggil saya, ayo yang melaporkan ini. Kita ketemu di podcast mana, kan gitu. Ya.
bawa ahlinya gitu, ya kan, terus berdebat, terus nanti perdebatan ilmiah itu nanti dibilang lagi penghasutan lagi, ya kurang minum kayaknya ini ya, kurang apa namanya, kurang makan sayur dan buah kayaknya, atau kurang retreat ke Magelang. Ya harusnya orang ini ikut retreat ke Magelang sama Pak Prabowo. Kita lihat sendiri, katanya mereka. Kita lihat sendiri terjadi di Civitas Akademika UGM di Solo di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan. Orang yang datang juga tim TPUA saya kenal tua-tua semua loh, sudah berusia loh. Apa yang mau dibuat baru bapak? Dan mereka berpendidikan semua, berpendidikan tinggi. Saya kenal tuh ada dokter, ada apa, banyak berpendidikan, bahkan sebagian alumni UGM. Ya, apa udah tua-tua juga meresahkan, kecuali yang itu, yang dewa itu ya, membawa apanya, anggota-anggota dewa apa itu, dewa dari langit itu, ya kan? Yang mengatakan ijazah Jokowi asli, ya. Seorang dewa itu entah dari mana itu, dewa Beguatuk, dari gunung Olympus, ya dewa itu. Civitas Akademika meresahkan, di UGM meresahkan. Coba kalian lihat dulu demo mahasiswa kan, itu lebih apa? Lebih progresif mereka demo. Kemarin apa coba? Nggak ada terjadi apa-apa, bahkan setelah rapat itu pun selesai begitu. Dan sampai hari ini nggak ada berani UGM merilis video utuh itu. Jadi apa ini? Ini laporan apanya ini? Tapi terserah lah ya polisi kalau mau menindaklanjuti ini. Ya, itu kan potret pemerintahan Prabowo nanti. Gitu aja Pak Prabowo, bagaimana ini polisi ini kan? Apakah ini ditindaklanjuti, keluar dari esensi peperangan ilmiah membuktikan ijazah Joko Widodo yang lokasi KKN-nya saja masih misteri sekarang. Ya, UGM sendiri masih cari-cari mungkin sekarang. Ya kalau UGM sudah mencari-cari di mana lokasi KKN Jokowi dan tidak ketemu, ya nyatakan saja tidak ketemu ya. Terus lain-lain lah, saya kira UGM sebenarnya sudah sadarnya itu, sudah paham, tapi masih takut ya mengatakan ijazah Joko Widodo ya palsu. Karena apa ya, lembar pengesahan skripsinya nggak ada, satu-satunya di dunia seperti itu. Lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Ya. Mau ahli dari mana pun itu nggak bisa membuktikan itu teknologi 1985 kan. Mau ahli apa, makanya dilawan pakai ormas. Katanya kemarin ada pengacaranya mau laporkan. Ya, Joko Widodo lewat pengacaranya. Ternyata yang kita tunggu ormas. Ormas sah nuaing. Nah, udah nuaing ormas. Ya. Oh iya, sedang pertama Solo ya hari ini. Datang atau tidaknya Joko Widodo disitulah menentukan bahwa dia tunduk atau tidak pada hukum. Ya, dia sekarang sudah warga negara biasa, harusnya dia datang ke Pengadilan Negeri Surakarta, gitu loh. Kalau ngacir lagi seperti Rektor Ova Emilia, ya begitulah ya. Rektornya UGM-nya kemarin ngacir. Kita lihat nanti nih, Joko Widodo ngacir nggak ini? Apa sudah apa pergi dia ke Vatikan? Ya, ya harus balik lah. Ya, jangan lama di sana atau nggak balik-balik. Banyak urusan di sini, banyak laporan-laporan. Kedatangan klien kami hari ini ingin negara hadir memberikan kepastian atas kegaduhan ini. Gaduh, memangnya ada gedung UGM yang dirusak di sana, gedung UGM yang dibakar di sana. Kalau itu hoax itu ya. Makanya saya bilang ini orang perlu dilaporkan balik sebenarnya. Tapi gimana ya? Jadi capek energi kita nanti meladenin kayak gini-gini, ya, meladeni hal-hal begini. Nanti ada lagi lapor balik. Nggak keren gitu. Malas juga saya meminta melaporkan balik ini, ya. Karena buktinya nggak ada. Buktinya apa? Ya di sana duduk-duduknya, akal pungnya banyak kan ya. Tim TPUA itu duduk-duduk ada di situ terus di tempat duduk-duduk di situ berugak besar gitulah ya di tengah itu di saungnya Fakultas Kehutanan duduk-duduknya kan. Terus Pak Rosuryo orasi di mana di bundaran UGM, nggak ada rusak bundaran UGM itu. Kemarin saya melintas ya as it is seperti sedia kala. Satu bunga pun nggak tercopot dari situ. Satu bunga, ada bunga-bunga di situ tanam di bundaran UGM itu. Nggak ada apa-apanya, nggak ada kerusakan. Ya, rumput aja pun tidak terinjak. Rumput pun tidak protes di sana. Aduh ya. Membuat laporan itu ya agak basis ilmiah gitu ya, biar peradaban kita itu agak maju gitu ya. Tapi kalau apa ya, melaporkan lewat
ormas ini bagaimana ini ya, cara-cara rezim sebelumnya ini Pak Prabowo Subianto ini Pak, harus diubah lah ini ya, cara-cara rezim sebelumnya dekade ke-8 zaman Joko Widodo ya, lapor, relawannya lah, ormasnya lah, pendukungnya, cukup kan itu Pak ya. Pak Prabowo Subianto harus membuka lembaran baru ya, demokrasi sesungguhnya dijunjung tinggi, apalagi ini analisis ilmiah ya. Kalau memang ada yang mau apa dari pihak Jokowi, ahlinya, ayo kita ketemu. Gitu, mana ahlinya, siapa? Pengacaranya itu ajukan. Ayo kita bertemu di ILC kah, atau iNews kah, atau di podcast kah, Rakyat Bersuara kah, atau apa gitu. Ini dikit-dikit kegaduhan. Ya. Rumput aja pun tidak tercabut. Ya. Bunga-bunga di bundaran UGM pun masih senang dia dikunjungi. Banyak orang kan. Nggak ada satupun coret-coret di gedung UGM itu, nggak ada apa-apa, ya kan? Kalau nggak kan UGM sendiri yang melaporkan terjadi kerusakan, huru-hara, kegaduhan. Buktinya sekarang UGM nggak ada apa-apa. Coba mana ada laporan kerusakan, coret-coret di gedung? Kan nggak ada. Setelah itu kita pindah, ya dari kemarin itu, setelah itu pindah ke apa? Gedung kafenya UGM itu, hotelnya itu UC ya, ya itu apa itu UC atau apa itu. Nah disitulah podcast. Baik-baik aja di sana. Terus di Solo juga, siapa yang memulai itu? Itu kan yang mengambil apa orang itu? Itu, apa ikatan kepala itu ya? Dia yang memulai itu, ada videonya itu. Ya? Hanya karena mentang-mentang itu yang dari lintas ruko itu, ruko yang nggak jelas, nggak diakui dikti itu, di sisi kekuasaan malah suka-sukanya ya. Ya, siapanya nama itu? Nggak usah lagi kita sebut, nanti apa dia? Apa, malah enak dia disebut-sebut ya. Di sisi lain, si pelapor ini mengatakan pelaporan tersebut dilakukan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tidak ada suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Ya terserahlah. Buat lagi laporan 1000 lagi laporan. Kurang 1 itu. 1000 taruh. Ya, biar puas kalian. Nanti ada lagi ormas lain, lapor lagi. Ormas lain, lapor lagi. Ormas didirikan tuh apanya sekarang? Lama-lama semua netizen yang berkomentar pun lapor. Nggak siap berdemokrasi ya. Saya kira banyak orang yang nggak siap berdemokrasi begitu kita ceritakan hal-hal yang ilmiah gitu, hal yang berbau saintifik, bukan apa mistik ya. Mungkin mereka suka mistik ya. Nah, yang berbau saintifik, yang bisa di counter argumen, bisa direkonstruksi orang lain, bahkan bisa berdebat kita ya ahli lawan ahli, itu yang harus dikedepankan harusnya. Ini hal-hal mistik mungkin mereka suka ya. Pokoknya benar, pokoknya asli, pokoknya udah dibilang UGM. Yang lebih berkepentingan menjaga nama baik UGM sebagai alma mater saya daripada kalian yang nggak lulusan UGM gitu loh. Saya, Dr. Suryo, Dr. Tifa dan lainnya ada kemarin saya live di Kagama Cirebon gitu loh. Ya. Bahwa ada pertentangan di antara alumni UGM, itulah demokrasi gitu loh. Kalian lulusan UGM nggak yang melaporkan ini, ya kan? Jangan-jangan nggak jelas dari rumah suku yang jangan ikut nebeng-nebeng. Kalau mau nebeng, ikut aja private jet ke Amerika atau kemana itu, katanya gratis. Ya kalau mau nebeng. Ini masalah serius ini, bukan level kalian di sini. Ya, ini hal-hal yang saintifik ini. Ya, kalian nanti saya ceritakan tentang deep learning nanti nggak tahu. Ya, phone identification nggak tahu. Ya, dan lain-lain nggak tahu kalian itu, bukan level kalian. Jadi udahlah, diam aja di pojokan sana menonton, biar nanti ini Bareskrim menindaklanjuti laporan tim TPUA yang sudah sejak Desember dan terus udah 14 atau 15 bukti katanya. Nah itu tindak lanjuti, baru di situ peperangan ilmiah. Kalau kita kalah, kita siap di penjara gitu loh. Kalau hukum itu mengatakan seperti itu, gitu loh. Tetapi tanding dulu di sidang pokok, gitu loh. Biar UGM juga dipanggil. Kenapa itu bisa lembar pengesahan seperti itu tahun 1985? Coba tunjukkan dulu lembar pengesahan skripsi tahun 85 di fakultas-fakultas lain. Ada enggak? Kan begitu harus diminta semua. Ya, UGM pun harus diminta itu, gitu loh. Jadi kalau kita berpegang saja sama UGM, terus kalau UGM nanti dimanfaatkan apa? Penguasaannya, pengurusnya untuk jual beli ijazah, kita diam aja. Kan banyak perguruan tinggi ratusan sudah cabut izinnya, gitu loh. Jangan karena swasta terus PTN nggak mungkin gitu. Ya mungkin, tetap mungkin karena apa? Ya, karena mereka dipegang oleh pengurusnya, kan bisa jadi kan begitu ya. Jadi kalau kita hanya terima begitu saja padahal sudah ada indikasi-indikasi ilmiah yang
tidak memungkinkan itu diproduksi tahun 1985. Gitu loh. Inilah demokrasi, indahnya demokrasi. Makanya saya tantang iNews atau TV lainnya, TV One atau yang lainnya, coba dihubungi dua belah pihak, ya, nah, gitu, dihubungi kedua belah pihak, terus pengacara Joko Widodo itu hadirkan dulu ahlinya, saya siap datang, gitu loh, 2 lawan 2, tapi jangan buzzer ya, kayak kemarin di iNews itu, apalah, universitas dari Ruko yang sudah tutup, terus tidak diakui dikti, ngapain dia di situ? Apalagi nanti ada diundang lagi nanti seorang dewa dari Gunung Olympus, ya, si Kules. Kapasitasnya apa? Undanglah supaya ini mencerahkan publik gitu loh. Saya juga senang kalau misalnya saya dikritik, tetapi secara ilmiah ya. Misalnya ahli dari polisi Muhammad Noah Lazar itu panggil di timnya Joko Widodo, Christopher Harimandrianto misalnya yang menipu di sidang Jessica itu, kasus Jessica. Ya, dari baris krim Polri itu si penipu itu pakai Iretsok dan Freemake, mengaku sopir CIA, FBI, ya, Interpol, itu dipakai harusnya si penipu itu pakai gabung ke ahlinya Pak Jokowi gitu loh. Baru ketemu kita di apa atau yang lain. Kan ada itu Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau ahli-ahli lain lah yang di bawah naungan si Muhammad Noah Lazar itu, si penipu itu, yang didirikan oleh si penipu itu, Muhammad Noah Lazar itu. Dan Christopher Harimandrianto itu dipakai, misalnya dipanggil, ayo bertemu gitu. Jadi kita kalau orang tetangga pun, tetangga kita, negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, seru juga ya di Indonesia ini, ahli puang lawan ahli, perdebatan terbuka puang di TV puang, sudah hebat kali kulit Indonesia ini ya, gitu. Pasti mereka kagum, ya, pasti mereka, misalnya Malaysia, hebat juga ya. TV Indonesia ini bisa berdebat ahlinya Wang. Mantap kali, ciri-ciri ada indikasi negara maju ini gitu. Pasti mereka begitu. Tapi kalau yang diturunkan buzzernya lulusan Universitas Ruko yang nggak terdaftar dikti, ya tentu kita akan dicibir sama negara lain. Itu nanti di search, cek, lulusan Rukonya nggak ada terdaftar dikti, ngomentari tentang UGM. Kan UGM pun didukung orang semacam itu, malu. Ya, UGM itu harus malu didukung orang yang lulusannya nggak jelas, Universitas Ruko yang nggak terdaftar dikti. Malu itu UGM itu. Saya yakin Ibu Rektor Ova Emilia, ya, pasti malu itu. Saya yakin malu kalau didukung oleh lulusan yang universitas yang sudah tutup dan tidak terdaftar dikti. Bayangkanlah, masa UGM butuh pertolongan dari orang semacam itu? Ya, terlaluan itu. Harusnya alumni UGM-nya yang yang mendukung dia gitu loh. Tapi kalau dari universitas nggak jelas, ngapain itu di ini? Yang salah juga TV-nya, ngapain lagi gitu diundang? Apa mau cari rating views saja atau apa ya? Jadi lebih berbobot apa ya? Yang podcast pribadi gitu, yang ada kemarin podcast YouTuber yang membahas tentang web scraping ya. Web scraping yang menjelaskan tentang asal muasal PDF tersebut, kapan ya, date creation, date modify dan segala macam, itu bagus sekali. Nah, seperti itu loh maksudnya wacana publik itu supaya kita tidak gampang ditipu, bahkan institusi negara sendiri bisa menipu kita. Ya, apa rupanya membuat UGM nggak bisa menipu juga? Mereka kan bukan malaikat, orang-orang yang mengurus UGM itu. Ya, bukan malaikat itu, sama seperti kita manusia biasa. Begitu ada kesempatan bisa menipu dia, begitu ditawarin komisaris bisa menipu. Ya. Oleh karena itu, ya bukti material yang paling penting daripada pengakuan, bahkan statement yang keluar dari pimpinan perguruan tinggi. Ya, nggak percaya kita apa itu. Kita hanya percaya bukti material. Kalau bisa mereka rekonstruksi, ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan teman-temannya itu, ya, siapa itu, Saminuddin Barorito dan lainnya, ya, secara teknologi tahun 1985 baru kita siap debat. Tapi kalau enggak, ya ngapain kita capek-capek, ya. UGM didukung oleh lulusan universitas yang nggak jelas, Universitas Ruko yang dikasih komisaris, ya, dijadikan komisaris, tapi Universitas Ruko yang apa itu, yang nggak terdaftar dikti itu, udah tutup. Ngapain UGM? Nggak butuh lah dukungan orang begitu. Malu UGM, malu, ya.
sebuah Universitas Gadjah Mada yang besar, yang alumninya terkenal dulu ya, yang sangat smart, ya. Kakak angkatan menyebar di mana-mana. Saya aja dulu melamar cuma modal kakak angkatan aja mereka sudah jamin karena lulusan UGM itu bagus, gitu loh. Pindah-pindah tempat kita karena gampangnya cari kerja, karena kita lulus dari UGM, gitu dulu, ya. Walaupun saat itu sedang krisis moneter ya, tahun 98,